Widya muncul menyeruak di tengah kasus Vina yang masih samar-samar. Di saat penyidik dalam proses melimpahkan berkas perkara ke jaksa, spekulasi mengiringi kemunculan Widya. Bagai pendekar pilih tanding, Widya membabat semua orang, mulai dari Kapolri hingga para pengacara, mendapatkan sentilan pedas lewat kalimat-kalimatnya yang beredar luas di sosial media. Maka, segeralah berdatangan reaksi yang menyerang balik Widya. Para praktisi hukum bahkan menganggap Widya pantas ditangkap karena sudah membuat resah. Tapi ada sinyal menarik dari kartu tarot yang menyebut bahwa Widya bisa jadi sekedar corong dari orang yang tidak berani menampakkan diri. Dengan begitu, Widya sekedar pembawa pesan untuk kepentingan tertentu. Lalu, bagaimana reaksi pengacara keluarga Vina yang menjadi salah satu pihak yang terkena sentilan pedas Widya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Masih jauh dari terang, tragedi pembunuhan berdarah yang merenggut nyawa Vina dan Eki justru semakin berhias misteri. Satu demi satu, orang-orang misterius bermunculan, membawa kesaksian yang tak kalah mengejutkan. Termasuk kehadiran Widya yang seolah mengetahui secara persis peristiwa 8 tahun silam. Dari sanalah netizen mulai bergerombol membentuk barisan para pendukung. Padahal berdasarkan kartu tarot yang dibaca Denny Darko, keterangan Widya belum tentu sepenuhnya benar. Kemunculannya sekedar mengisi ruang-ruang kosong di tengah proses pengungkapan kasus Vina yang berjalan lambat. Beliau ini mengisi kebingungan masyarakat yang masih menanti polisi menunjukkan bukti yang kemarin juga sempat ditunjukkan dan berjalannya proses pengadilan yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, sebelum ini terjadi ya orang-orang seperti saya yang membuka kartu, memprediksi masa depan, orang-orang yang mengaku memiliki informasi, ini kemudian menjadi buruan dari netizen. Saya katakan seperti tadi bahwa ini adalah hal yang lumrah, wajar, tapi saat ini sudah membentuk pola pikir netizen sampai sangat percaya kalau Peggy ini tidak bersalah atau bersalah. Ini kalau saya kira sudah membunuh sebuah hal yang seharusnya kita masih tetap jaga, tetap hidup. Percaya atas proses pengadilan di Indonesia dan percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sekalipun penuh teka-teki, tapi kemunculan Widya bisa memberi banyak sinyal. Misalnya saja, ia datang sesuai pesanan. Artinya, ada orang yang tidak berani menampakkan diri, kemudian meminjam suara Widya untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Jika itu benar, sangat bisa jadi keterangan yang disampaikan Widya berasal dari seorang pembisik yang mengerti kasus kematian Vina. Percaya atau tidaknya kita biasanya akan melihat atribut dari seseorang. Nah, atribut misalkan saat orang ini adalah seorang anggota Polri, maka dia dipercaya karena seragam yang dia kenakan. Saat kalian semua menonton saya, percaya karena kartu yang saya pegang. Nah, Bu Widya ini muncul begitu saja dengan video yang menunjukkan wajahnya dekat sekali, sosok wanita parubaya yang dia nggak menunjukkan atribut sama sekali. Maka kalau boleh orang-orang ini mungkin pikirkan, mungkin ya dia ini dianggap seseorang yang memiliki atau hubungan atau berteman dekat dengan orang yang menjadi sumber berita. Jadi kalau saya katakan Bu Widya ini bukanlah sumber beritanya, tapi orang yang ada di sebelahnya atau orang yang dekat dengannya, inilah si pembisik dan sumber beritanya.
kemudian orang bertanya, apa gunanya Bu Widya ini tadi? Maka saya katakan sebenarnya Bu Widya ini sebenarnya adalah sebuah cara agar informasi ini tersampaikan. Bisa saja orang ini tidak bisa menyampaikan karena dia ini tidak boleh menyampaikan hal itu tadi. Nah kemudian ini kan yang muncul di benak para netizen. Dan mereka percaya sekali jangan-jangan Bu Widya ini adalah teman orang dalam yang mengetahui kasus ini berjalan. Apapun tadi, karena dia tidak memverifikasi apapun, ya percaya, tapi lebih percaya bahwa kasus ini akan digelar secara hukum perkaranya, dan ya kita ikuti saja nanti berjalannya hal itu. Kemunculannya yang bagai dari balik kegelapan dalam pandangan Denny Darko bisa berbahaya. Sebab kompetensi Widya menjadi sangat diragukan, sekalipun keterangan yang diucapkan bisa jadi sebuah kebenaran. Sebaiknya, kata Denny Darko, Widya muncul menampakkan diri secara lebih terang, sehingga orang bisa menilai keterangannya secara lebih objektif, bukan sekedar sok tahu. Jangan arogan, jangan sotoy, jangan memberikan sebuah statement yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan source-nya ini dari mana. Saat saya mengatakan hal ini, saya menunjukkan bahwa saya mendapatkan info dari kartu, yang mana kartu ini memiliki arti universal. Nah inilah cara saya untuk menyikapi atau mempelajari sebuah fenomena. Nah, kalau seandainya Bu Widya ini ingin menyampaikan apapun silahkan, tapi akan lebih baik jika dia memberitahukan sumbernya. Kalau ternyata dia adalah seorang yang menganalisa, ya disampaikan analisanya berdasarkan apa. Kan ada data yang dia dapatkan, atau mungkin ternyata beliau adalah seorang dokter komunikasi atau dokter ahli forensik. Ini kan kita nggak tahu. Jadi harapan saya sih di sini, ya beliau ini segera menampakkan jati dirinya, atributnya ini apa. Karena jika tidak, nanti lama-lama orang akan ya terbelah antara yang bilang ini sok tahu, sotoi, atau iya orang yang percaya bahwa dia ini jangan-jangan adalah orang yang juga quotes on quotes ini terlibat dalam pengawasan kasus ini tadi. Nah tapi apapun itu kan nggak sehat, karena artinya kepercayaan publik ini sudah di-shape atau dibentuk oleh seseorang yang bisa saja loh tiba-tiba dia ngilang. Lalu perlukah Widya ditangkap atau minimal dimintai keterangannya oleh polisi? Perlu, karena kalau tidak ada satu bukti yang resmi dihadirkan, ya saya kira dia harus ditangkap. Karena ya statementnya ini kan definite gitu loh, itu sesuatu yang mungkin membentuk pola pikir para netizen. Kalau ini sudah penggiringan opini, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Dan betul, ini harus diproses. Ada sejumlah kemungkinan yang sinyal-sinyalnya muncul dalam kartu tarot. Salah satunya mengindikasikan bahwa Widya sekedar corong seseorang yang tidak berani muncul ke ruang publik. Lantas, seperti apa reaksi para praktisi hukum mendengar pernyataan-pernyataan keras Widya? Mengapa ia pantas ditangkap? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sosok Widya yang misterius juga memancing reaksi Razman Arif Nasution. Menurutnya, Widya pantas ditangkap karena keterangan-keterangannya di sosial media tidak didukung fakta-fakta. Apalagi banyak statement Widya yang berbahaya dengan menyebut-nyebut institusi. Tapi yang membuat Razman semakin heran, semua yang diucapkan Widya seperti mendapat sambutan baik dari netizen. Jika sudah begitu, hal yang paling berbahaya bisa terjadi. Apalagi jika hukum dijalankan berdasarkan selera netizen. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan sebeling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu.
Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Munculnya Widya lengkap dengan kesaksiannya yang membuat geger dalam pandangan Deoli Payumara justru bisa menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Sebab jika keterangan yang sudah beredar di sosial media tak didukung oleh fakta menjadi sangat berbahaya. Sebagai praktisi hukum, Yumara paham Widya bisa terkena delik, bahkan hingga terjerat pasal memberikan keterangan palsu. Tidak main-main, ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Dalam konteks hukum formal, cerita-cerita ini hanya sekedar cerita bodong, cerita bohong, atau cerita yang nggak pasti kebenarannya. Nah, sebenarnya yang seperti ini bisa dijerat oleh hukum karena memberikan pemberitaan palsu kan, karena tidak didukung oleh fakta-fakta dan saksi dan bukti. Jadi sayang sekali Mbak Widya ini, Widya namanya. Widya. Kalau dia menyampaikan ini terus-menerus, bisa-bisa dia yang dijerat oleh pidana karena dia menceritakan keadaan-keadaan yang belum tentu kebenarannya dan patut diduga tidak faktual atau tidak fakta. Jadi kesimpulannya ya memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar di publik. Ini berbahaya sekali. Makanya ya, tapi kita nggak tahu lah apakah penegak hukum juga melihat ini sebagai suatu keadaan yang benar atau memang ini adalah keadaan-keadaan yang palsu yang memperkeruh suasana. Nah, ini harus dirapikan supaya nggak timbul cerita tentang Widya ini. Jadi ini akan memperlebar jurang opini masyarakat antara yang paham dengan yang nggak paham, antara yang setuju dengan nggak setuju, antara yang mengerti dan yang tidak mengerti, sehingga ini melebar kemana-mana. Ini yang kemudian memperkeruh suasana. Lalu bagaimana reaksi pengacara keluarga Vina mendapatkan sentilan pedas Widya? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kemunculan Widya yang bagai dari balik layar yang tak tampak memang mengejutkan publik. Selain membuat para pengacara kelabakan, apalagi Widya seperti merasa tak perlu basa-basi, memberi sentilan-sentilan pedas banyak kalangan, termasuk tim pengacara Vina. Statement Widya juga langsung menuai reaksi keras hingga disebut hanya membuat resah. Andai memang memiliki data akurat, Widya tidak semestinya sekedar berkata-kata di sosial media, melainkan menyuarakan kebenaran yang ia yakini lewat saluran-saluran resmi, terutama di depan penyidik Polda Jawa Barat. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara. Karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah dompetin. Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih tahukanlah. Jangan beribet dah.
ya, mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik, bukti yang disimpan oleh polisi itu. Ya, kalau menurut kami ya, siapapun yang bisa memberikan kesaksian atau bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, ya harusnya kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berbicara di media sosial. Silahkan datang ke Polda Jabar. Justru Polda Jabar sudah membuka hotline untuk kasus ini. Silahkan, apa yang betul-betul mereka ketahui dan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa buktinya, sehingga kasus ini juga tidak menjadi kemana-mana gitu loh. Kalau memang dia punya bukti, punya saksi yang kuat, punya argumen yang kuat, silahkan datang ke Polda Jabar. Jangan hanya bercuap di media sosial. Itu justru membuat argumen-argumen netizen jadi kemana-mana gitu ya. Kami tidak menutup akses gitu. Kalau memang Bu Widya merasa ada kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan ya kan, berunding dengan kami. Itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak ya. Kalau memang bisa, ayo sama-sama kita pertanggungjawabkan di Polda Jabar. Seperti itu, jangan hanya berucap-berucap di media sosial aja yang akhirnya menggiring opini yang jadi kemana-mana gitu. Tragedi kematian Vina dan Eki 8 tahun silam semakin buram dengan munculnya orang-orang penuh misteri, termasuk perempuan yang menyebut dirinya Widya. Secara membabi buta, ia membabat habis semua orang lewat kritikan-kritikan pedas, mulai dari Kapolri hingga para pengacara kena sentilan. Tapi kesaksian Widya memang hanya akan menjadi sia-sia jika ia tak muncul dengan terang. Apalagi bila kesaksiannya hanya berhenti sebagai konten di sosial media. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.